الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من Saya jujur sekarang saya baru merasakan, saya bersyukur banget ya. Saya ngerasa Allah baik banget sama saya. Mungkin kalau saya nggak tunanetra, saya nggak ngapal Quran. Saya nggak bisa ketemu orang-orang kayak Dion, kayak guru-guru Ustadz Zuhud. Nggak ketemu orang-orang baik lah Kang. Saya ngerasa bersyukur saya nyempil di antara orang-orang soleh di sini Kang. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا قومك من قبل أن يأتيهم عذاب قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu, ini tadi aktivitasnya. Ini lagi apa? Lagi ngapain ini? Lagi setoran. Setoran, Masya Allah. Setoran Ini mohon waktunya sebentar, saya mau tanya-tanya ya. Nggak apa-apa Ustadz ya? Alhamdulillah. Siap. Ya, Assalamualaikum Sobat Arsa. Sekarang saya sedang berada di salah satu pesantren yang istimewa spesial di daerah Bandung. Karena di sini adalah pesantren yang membina santri-santri tunanetra. Apa spesialnya? Kita akan berbincang-bincang dengan beberapa santri dan juga ustadz yang ada di pesantren ini. Dengan ustadz siapa Ustadz? Nama saya Eko Kang. Ustadz Eko, Masya Allah. Ustadz Eko yang sebagai apa di sini? Saya pembimbing teman-teman santri di sini Kang. Jadi Pembimbing. menerima setoran hafalan. Oke, baik. Ini dengan siapa? Dion. Kang Dion. Oke, saya ke Ustadz Eko dulu. Ustadz Eko, tadi kan saya sempat sampaikan bahwa di sini membina anak-anak tunanetra begitu. Kalau dari Ustadz sendiri, Ustadz Eko sendiri, ini kelihatannya dari tampak fisiknya itu normal gitu. Bisa cerita ini Ustadz Eko normalkah atau gimana nih? Alhamdulillah, soalnya saya tunanetra juga Kang. Tunanetra juga? Sama seperti Oke. teman-teman lain di sini, saya nggak lihat juga. Mungkin memang keadaan kelihatannya bola matanya nggak kelihatan kayak seperti tunanetra. Iya, betul, betul. Ya memang karena saya tunanetra perolehan. Perolehan maksudnya? Jadi tunanetra yang ininya tuh Tidak kejadiannya tidak itu dari lahir. bukan dari gitu lahir, ya? tapi ketika usia-usia dewasa. Usia berapa? Kalau saya waktu itu ketika lulus SMK itu udah mulai gejala-gejalanya kan. Lulus SMK. Lulus SMK mulai gejala-gejala. Baru gejala? Baru gejala. Dan totalnya itu usia berapa? Dan total ketika usia menginjak mau 30. Mau 30. Nah, artinya kalau sudah sudah total begini, di sini kan jadi pembina ya. Jadi apa namanya? Jadi pembimbing. Pembimbing begitu. Artinya sudah hafalannya udah selesai atau gimana nih, Ustaz? Alhamdulillah kalau untuk setoran hafalan udah menyelesaikan. Artinya sudah hafiz Quran 30 juz. Begitu. Kalau untuk menyetorkan sudah 30 juz. Sudah 30 juz, Masya Allah. Usia sekarang berapa? Mohon maaf. Sekarang sudah 33 tahun. 33 tahun. Perjuangannya ketika ini kita sebelum masuk sebagai seorang yang sudah menyelesaikan setoran 30 juz ya, pasti yang dulunya pernah melihat sekarang tidak bisa melihat lagi. Gimana ceritanya? Perjuangannya seperti apa waktu itu, Kang? Dulu bisa dibilang wah itu sih tadinya saya sempat putus asa Kang, karena yang tadinya awas bisa dibayangkan dulu saya hurufnya itu huruf Arab awas ya. Mungkin kebayang ya kayak alif, garis tegak lurus, huruf ba ada seperti mangkok titik, ada titik di bawahnya itu kan. Nah saya harus beralih ke huruf braille, dan itu saya menghafal kode-kode simbol-simbol tertentu. Mungkin gambarannya kayak
Bang Andre itu tahu ini ya dadu ya. Dadu kan ada angka apa ya? 6-nya itu ya angka. Iya, Jadi iya. 3 ke samping, 3 samping kiri, 3 samping kanan. Nah, Oke. saya harus menghafal kombinasi huruf itu, Kang. Dan itu buat saya waktu awal-awal pusing ya, bukan main. Nah, artinya sebelum ada pesantren di sini, sebelumnya sudah pernah membaca atau belajar Quran juga ya di sebelum tunanetra begitu ya, mengalami tunanetra. Nah, itu di mana belajar Quran? Dulu di rumah di daerah sekitar rumah sih. Sudah hafalan Quran juga waktu itu? Belum. Oh, belum. Mungkin baru hafalan surat pendek kayak Qul huwallahu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu aja hafalannya. Kemudian di sininya sudah sejak tahun berapa? Di sini pertengahan 2021 saya bergabung ke pesantren. Lumayan, sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun, Masya Allah. Dan selama 3 tahun itu fokus untuk menyelesaikan hafalan Ya, gitu ya? emang dari awal sini tujuan saya pengen bisa hafal Quran. Masya Allah. Nah, pengalaman hidupnya di luar dari tadi menghafal Quran ya, pengalaman hidup ketika nikmat melihat itu sudah tidak ada lagi, seperti apa? Katanya pernah down begitu? Putus asa tadi katanya. Nah, itu putus asa seperti apa? Sempat saya bisa depresi, Kang, dulu ya. Saya sempat nggak mau ketemu siapapun, sama tetangga, keluarga, teman. Bahkan saya sempat bisa dibilang kayak menyembunyikan diri, Kang. Berapa saya lama? bilang kurang lebih 4 tahunan aja. 4 tahun Ya, saya mau diam di rumah. Uh-huh. Saya setiap temen mau nengok ke tempat saya bilang ke ibu saya, mah bilangin aku nggak ada gitu. Jadi ya nggak mau ketemu siapapun. Terus juga gampang gampang Emosi. Ya, mudah sekali ke ininya kan, gampang tersulutnya waktu itu. Oke, terus bisa bangkit lagi, akhirnya semangat lagi untuk bisa menjadi hafiz Quran, apa pemicunya? Sejujurnya juga saya nggak pernah punya pikiran saya bakal jadi menghafal Al-Quran ya, Kang. Karena dulu background saya, ya saya hidup kayak seperti orang biasa gitu kan. Ya ketika lulus sekolah, bekerja, terus ya pengen nabung, pengen punya usaha, pengen menikah ya dulu itu. Ketika tunanetra itu berbalik, wah bisa dibilang saya nggak tahu harus ngapain dulu awal-awal. Tapi ketika ya masa-masa itu yang buat saya bangkit mungkin ya itu. Saya lihat ibu saya kok sabar banget ya, Kang, merawat saya waktu itu ya, di rumah, gak marah terus juga sering semangatin saya, sabar ya kalau gitu. Nggak tahu kenapa hati saya tuh ada perasaan saya nggak bisa gini terus nih. Saya harus berjuang buat ibu saya, buat adik saya. Dan akhirnya qadarullah saya dipertemukan sama ya orang-orang baik ya, di sekeliling tuh. Saya sempat diarahin, coba kamu ke yayasan. Dulu saya sempat diarahin ke salah satu yayasan Jakarta, di Jakarta Selatan. Akhirnya saya ke sana, ternyata di sana tempat ini sama kayak Saman ini, cuma dia bukan pesantren, lembaga pemberdayaan buat tunanetra juga sih. Nah di sana semangat hidup saya timbul lagi karena ternyata di sana tuh loh banyak tunanetra ya. Jadi saya nggak sendirian gitu kan. Ketika saya di rumah saya tuh ngerasa saya sendirian tunanetra. Teman-teman saya yang lihat tetangga saya. Di Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Mitra Netra betul. Masya Allah. Jadi ini salah satu lulusan dari Mitra Netra? Saya dari Mitra Netra dulu, kan. Oh, Masya Allah. Dari sana. Jadi dari Mitra Netra itu salah satu ketua pembinanya itu adalah Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Oh iya. Ketua dari CT Alsa Foundation. Berarti kenal dong? Kalau kenal nggak cuman dikabari ya, sama Masya orang-orang mitra tuh kasih tahu kalau ini tuh banyak informasi dari sana. Ngomong-ngomong aslinya dari mana, Kang? Aku kelahiran Tasikmalaya, cuman besar di Tangerang. Di Tangerang. Jadi setelah dari Mitra Netra akhirnya bisa ke sini bagaimana? Itu dia. Qadarullah di Mitra Netra saya ketemu salah satu pengajar di Saman sini. Saya cerita banyak, terus ngobrol-ngobrol, terus saya ungkapin saya pengen hafal Quran. Terus kata beliau, ya udah coba aja gabung di Saman gitu. Dan akhirnya saya yang ngalir gitu aja, Kang. Pengen hafal, ternyata Allah mudahin ketemu orang-orang itu tadi. Jalannya kalau Allah kasih kayaknya mulus banget gitu kan. Akhirnya saya daftar
Saya sempat nunggu 1 tahun untuk bergabung di Saman. Iya. Jadi belum diterima karena kapasitas belum penuh. Iya. Dan akhirnya 1 tahun kemudian saya diterima di Saman ini. Nah, dari pengalaman hidupnya, dari yang awalnya bisa melihat, kemudian sekarang menjadi seorang mitra tunanetra, dan bahkan Allah kasih kelebihan ini bisa hafiz Quran. Apa makna yang Kang Eko ambil dari jalan hidupnya Kang Eko? Ya. Saya jujur sekarang saya baru merasakan, saya bersyukur banget ya. Saya ngerasa Allah baik banget sama saya. Mungkin kalau saya nggak tunanetra, saya nggak ngapal Quran. Saya nggak bisa ketemu orang-orang kayak Dion, kayak guru-guru Ustadz Zuhud. Nggak ketemu orang-orang baik lah, Kang. Saya ngerasa bersyukur, saya nyempil di antara orang-orang soleh di sini, kan. Terus juga saya jadi tahu makna betapa perjuangan pengorbanan orang tua ya, Kang. Begitu istimewanya mereka ya, Kang. Mereka sabar banget, nyemangatin saya. Saya yakin saya bisa sampai saat ini itu berkat doa-doa dari mereka sih, Kang. Doa-doa orang-orang baik sih, sampai bisa seperti ini. Kalau saya tidak menjadi tunanetra, mungkin saya tidak menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Saya nggak tahu. Ini benar-benar apa ya? Ya mungkin sedikit cambukan juga bagi orang-orang di luar sana yang punya penglihatan yang sempurna, tapi boro-boro hafiz Quran, baca Quran, membuka Quran saja mungkin enggan begitu ya, melihat Quran saja enggan. Ini salah satu contoh yang inspiratif, luar biasa. Kira-kira kalau dari Kang Eko sendiri, apa keinginan atau cita-cita yang belum tercapai dan ingin menjadi apa sebenarnya Kang Eko cita-citanya? Saya semenjak saya bergabung teman-teman di sini, cita-cita saya pengen punya tempat seperti pesantren Saman ini yang bisa memberdayakan, bisa mengembangkan potensi teman-teman. Mungkin nantinya nggak teman-teman yang aja, mungkin ada teman-teman disabilitas lain, umum ya, Kang. Intinya supaya mereka itu nggak hopeless, mereka tuh punya harapan ke depannya. Nah, nanti dari tunanetra tuh masih bisa kok, kita bisa bisa nanti bisa bekerja, bisa mengajar selama ada fasilitas, ada kesempatan. Itu sih, Kang. Sama mungkin saya juga pengen, cita-cita saya pengen bisa kuliah, bisa berangkatin haji umroh ibu sama adik sih, Kang. Bapak masih ada? Kalau bapak alhamdulillah udah dipanggil sama Allah. Oke. Jadi benar-benar dari ibu semua ini? Ibu semua. Ibu kerja apa? Ibu sekarang jadi penjual gorengan. Penjual gorengan? Tapi bisa salah satu cita-cita saya pengen pengusaha. Pengen pengusaha. Itu pengen bantu usaha ibu saya. Pengen bantu lah. Jual gorengannya di mana? Di Tangerang, kan? Maksudnya di rumah? Di rumah. Sambil keliling. Oh, keliling. Masya Allah. Ini anak seorang penjual gorengan, tunanetra, tapi kelebihannya diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menghafal Quran. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang kondisinya lebih baik dari Kang Eko. Mungkin teman-teman ya, kondisinya lebih baik. Manfaatin apa yang teman-teman miliki selama masih Allah kasih kesempurnaan. Jadi jangan sampai nantinya menyesal ketika Allah ambil sedikit nikmatnya. Jadi untuk itu dari sekarang teman-teman manfaatin untuk hal-hal baik, berpikiran baik, niat yang baik, dan melakukan hal-hal baik untuk memberikan manfaat. Itu semuanya. Kang, saya minta sedikit Kang Eko membaca atau melafazkan salah satu surat yang atau ayat yang paling menurut Kang Eko bermakna dalam hidup Kang Eko. Ya, surat itu di 30, surat Ad-Duha itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masya Allah. Apa makna dari surat tersebut bagi Kang Eko? Saya suka ini asbabul kenapa surat ini turun gitu kan. Karena waktu itu Rasulullah dia sempat itu bisa dibilang galau karena 6 bulan wahyu nggak turun. Tapi Allah nurinin surat ini, kata Allah di ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa qala, bahwa Allah itu nggak ninggalin kamu, Allah itu bersama kamu dalam keadaan apapun. Nah itu buat saya berarti Allah ngasih ini saya itu Allah sebenarnya nggak mau jauh dari saya, Allah sayang sama saya. Saya yakin apa yang Allah kasih ke saya ini semuanya kebaikan. Alhamdulillah salah satunya saya bisa hafal Quran, bisa berkumpul sama teman-teman soleh di sini. Masya Allah, relate banget ya suratnya dengan kehidupannya Kang Eko ya. Saya coba tanya juga nih ke Dion ya. Kalau Dion sendiri ini aslinya dari mana Dion? Saya asli dari Sulawesi Tenggara. Tepatnya di mana? Oh jauh juga ya. Di Buton. Buton, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Bisa tahu ada di sini? Gimana ceritanya Dion? Waktu itu saya baru belajar main handphone untuk tunanetra tuh yang ada fitur pembaca layarnya atau screen reader. Saya main grup WhatsApp gitu, gabung sama teman-teman yang awas sama yang sesama tunanetra juga. Nah, ada salah satu teman yang merekomendasikan untuk pondok yang bisa akses untuk tunanetra dan di situ juga menghafal Quran di Saman ini. Nah, dari situlah saya awal mengenal dan akhirnya masuk Saman. Oke, sudah berapa lama di sini Dion? 3 bulan kurang. Saya baru 3 bulan? Iya. Wow, baru 3 bulan ya. Usia berapa kalau boleh tahu? Sekarang 18 tahun. 18 tahun baru 3 bulan di sini. Berarti sendirian di Pulau Jawa ini. Keluarga di Buton semua? Iya, keluarga di Buton. Gitu. Sudah hafal berapa juz selama di sini? Kalau yang distorkan 11. 11 juz setorannya baru 3 bulan 11 juz, Masya Allah. Tapi sebelumnya memang di Buton sana sempat juga hafiz menghafal Quran juga. Iya, mungkin karena di Buton juga dulu sudah pernah menghafal Quran beberapa juz gitu sempat dapat. Jadi kesininya ya tinggal mengulang beberapa juz dan sekarang melanjutkan di juz yang belum hafal. Oke. Mohon maaf, tunanetra sejak kapan? Sejak lahir kalau saya. Sejak lahir ya? Oh beda sama Kang Eko, tadi Kang Eko waktu mau SMK ya? Iya. Lulus SMK. Oke, nah apa perbedaannya ketika belajar di Buton sama di sini, apa nih yang dirasakan? Kalau di sini itu lebih terstruktur gitu, lebih teratur dari segi waktu, dari segi ya banyak lah. Karena di sini ada guru, ya gurunya juga dekat. Kalau kita pengen belajar, kita tinggal datang konsultasi. Ya. Kalau di Buton, waktu itu saya belajarnya ya karena gurunya beda rumah dari rumah saya, jadi saya harus berjalan. Sudah menggunakan ini Quran Braille? Waktu itu belum. Oh belum? Belum. Saya masih menghafal pakai audio, speaker audio. Nah, artinya 3 bulan di sini sudah bisa belajar Quran Braille-nya itu ketika di sini saja atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya pernah, tapi hanya di dasar-dasar di huruf waktu itu, dan itu pun masih ada beberapa yang keliru juga. Ternyata di sini dibenarkan, diperbaiki sama guru-guru di sini, juga ditambahkan ilmu-ilmu yang lain. Oke, sudah lancar membaca dari Quran Braille? Insya Allah sedikit-sedikit mulai lancar. Sudah mulai lancar begitu ya? Tapi kalau sudah setoran 11 juz mas harusnya sudah lancar gitu ya? Amin. Okay. Nah, perjuangannya dalam menjadi seorang hafiz Quran bagaimana sejauh ini, Dion?
Kalau waktu awal saya menghafal itu masih didampingi sama guru dulu di kampung. Jadi perjuangannya paling setiap hari harus bolak-balik gitu, ketemu guru terus pulang murojaah di rumah segala macam. Nah tapi di satu momen guru saya itu harus berhenti ngajar dan saya harus menghafal mandiri. Nah disitulah mulai kehilangan arah dalam menghafal. Kadang-kadang tuh ada rasa malas, ada rasa nanti dulu gitu, ditunda-tunda dulu menghafalnya. Nah, terus di tahun 1920 kemauan menghafal itu akhirnya datang lagi, kembali lagi, coba menghafal mandiri, tapi lagi-lagi tantangan sulit ya, itu karena tidak ada pembimbingnya. Tidak ada Tapi pembimbing. pertanyaan saya, kenapa mau menghafal Quran? Apa cita-citanya itu apa sebenarnya? Saya punya cita-cita kecil, mungkin cita-cita kecil yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Kalau sekarang saya masih mendengar teman-teman mengaji atau mentalaki, saya juga mendengar murotal. Mungkin suatu saat nanti saya ingin murotal saya yang didengar sama teman-teman untuk menghafal. Jadi salah satu cita-citanya seperti itu. Iya. Tapi selain itu apa tujuan ingin menghafal Al-Quran? Juga pasti ingin membahagiakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Karena kan sudah diajarkan juga sama guru-guru di sini bahwa penghafal Quran itu ya akan disyafaati oleh Al-Quran dan orang tuanya akan diberikan mahkota di hari kiamat. Saya ingin mendapatkan. Amin. Orang tua masih ada semua ya, masih aktif kerja semua? Alhamdulillah. Tapi saya sekarang tinggal sama ibu. Oh gitu. Ya. Oh, Bapak terpisah? Iya, terpisah. Oh, terpisah. Oke. Dion tadi ingin murotalnya Dion ini didengarkan oleh teman-teman yang ingin menghafal Quran gitu ya. Boleh sedikit contoh, mungkin membaca surat Ar-Rahman berapa ayat begitu, silakan, kita pengen dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Sadaqallah. Oke, Masya Allah. Ini terinspirasi dengan murotal siapa dia biasanya yang membacakan? Siapa inspirasi? Syekh Muzammil Hasbullah. Oh, yang orang Aceh ya, yang dari ITB ya, kalau tidak salah. Tetap ITB ya, Bandung ya? Iya, betul. Oke, Masya Allah. Ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, baik yang disabilitas, tunanetra, atau juga yang non disabilitas, begitu, untuk bisa menjadi seorang hafiz Quran juga. Ya teman-teman di luar sana, ini juga pesan buat diri saya pribadi. Allah itu tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Kita sudah punya porsi ujian masing-masing. Maka yang ingin atau bercita-cita menjadi penghafal Quran tapi masih ada tantangan-tantangan yang menghalangi, terus hadapi, jangan menyerah. Semoga kalian bisa dilancarkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Dion dan juga Kang Eko, saya mau lihat-lihat suasana dulu di pesantren ini. Silakan dilanjutkan lagi murojaahnya dan juga setorannya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa tercapai gitu. Tetap memberikan inspirasi buat orang banyak ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Sam'an itu dari bahasa Arab, Mas. Itu dari kata sami'a. Sami'a itu artinya mendengar. Kalau sam'an artinya pendengaran. Nah, kenapa kita namai pendengaran atau sam'an itu? Karena sebagai seorang tunanetra yang
indera penglihatannya Allah ambil, maka indera yang paling kuat kedua adalah pendengaran gitu. Jadi teman-teman tunanetra pasti akan lebih kuat dalam pendengarannya gitu.